Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 1 Petrus 2 ayat ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita hidup di dunia yang sering menilai seseorang dari pencapaian, posisi sosial, atau popularitas. Banyak orang merasa tak berarti karena mereka bukan yang utama, bukan yang terbaik di sekolah, bukan yang paling sukses di kantor, bukan yang paling populer di media sosial. Tapi hari ini Tuhan ingin kamu tahu satu hal, kamu bukan kebetulan, kamu bukan cadangan, kamu adalah pilihan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 sangat jelas. Di sana dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Ini bukan tentang posisi, ini tentang identitas. Kamu tidak berada di tempatmu sekarang secara acak. Kamu ada di keluargamu, kamu ada di pekerjaan itu, kamu ada di kampus itu. Bahkan di situasi sulit sekalipun, karena ada rencana Tuhan di dalamnya. Mengapa Tuhan memilihmu? Ayat ini menjawab, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Tuhan memilihmu bukan hanya untuk diselamatkan, tapi juga untuk menjadi saksi. Kita seperti lilin yang menyala di ruang gelap. Kehadiranmu membawa terang, entah itu lewat kata-kata, lewat teladan hidup, lewat pelayanan, atau bahkan hanya lewat kesabaranmu menghadapi ujian hidup. Contoh nyatanya yaitu seorang ibu rumah tangga yang tetap setia berdoa dan melayani keluarganya. Dia sedang menjadi terang. Seorang pekerja kantoran yang jujur meski di tengah tekanan, dia sedang menunjukkan karakter Kristus. Remaja yang tidak mengikuti arus dunia, dia sedang menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak butuh orang hebat. Dia mencari orang yang mau. Mungkin kamu berkata, tapi saya biasa saja, atau bahkan saya banyak gagalnya. Ingatlah, Tuhan tidak memilih karena kita sempurna, tetapi karena kasih karunia-Nya. Musa merasa tidak layak, tapi Tuhan tetap memilihnya. Gideon merasa terlalu kecil, tapi Tuhan menyebutnya pahlawan yang gagah perkasa. Petrus menyangkal Yesus, tapi tetap dipakai menjadi pemimpin gereja mula-mula. Kuncinya bukan siapa kamu, tapi siapa Tuhan yang memilihmu. Tuhan memampukan yang Dia pilih. Jika kamu merasa tidak cukup, itu justru saat di mana kuasa Tuhan bisa bekerja lebih nyata. Tuhan menempatkanmu di musim hidupmu saat ini dengan tujuan. Entah itu musim yang nyaman atau musim yang penuh tantangan, tetaplah setia. Bahkan di tempat yang paling biasa, Tuhan bisa memakaimu dengan luar biasa. Jangan remehkan keberadaanmu. Mungkin kamu merasa tidak dilihat orang, tapi Tuhan melihat, dan Dia sedang memakai hidupmu untuk menggenapi rencananya. Orang lain mungkin tidak menyadari keberadaanmu, tapi alam rohani tahu siapa kamu di dalam Kristus.
Kamu bukan cadangan, kamu bukan kebetulan, kamu adalah bagian dari rencana kekal Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memilih kami bukan karena kami layak, tapi karena kasih karunia-Mu. Ajar kami untuk melihat diri kami sebagaimana Engkau melihat kami, sebagai terang di tengah kegelapan. Kuatkan kami untuk tetap setia di tempat Engkau menempatkan kami. Pakailah hidup kami untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar-Mu. Kami percaya kami di sini bukan kebetulan, kami dipilih, dan kami mau taat. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.